في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali seraya bersyukur kepada Allah di saat kita pada malam hari tadi mulai tidur. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat ini tidak ada satupun yang mampu menjamin bahwa kita bisa duduk bersama-sama di masjid ini. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa hidup dan mati kita adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu menjamin bahwa kita akan bertemu pada pagi ini. Maka alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kaum muslimin sidang jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kuliah 7 menit pada malam yang pada subuh yang ketiga, ya. Subuh yang ketiga ini mungkin sedikit saya teringat karena insya Allah Pak Imam kita pagi ini bersama dengan salah satu jemaah kita Pak Gunadi, ya, Pak Gunawan, insya Allah akan berangkat ibadah umrah. Mudah-mudahan kita doakan perjalanan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat di dalam beribadah, dan mudah-mudahan kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa umrah yang makbul. Haji yang mabrur, umrah yang makbul. Maka Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mungkin saya akan sampaikan di sini bahwa ketika baginda Rasulullah SAW dizahirkan ke alam fana ini, di saat malam Senin, tak kala itu ketika tentara Abraha berada di lembah Mu'aisir bersama dengan pasukan bergajahnya, ingin menyeberang sungai yang akan berhadapan dengan sungai Taif. Saat itu Allah hancurkan
tentara Abraha itu dengan burung ababil, dan di saat itulah detik-detik kelahiran makhluk Allah yang maha sempurna, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itulah penduduk langit meminta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami untuk turun ke muka bumi. Kenapa? Karena kami ingin menyaksikan kehadiran, kelahiran seorang hamba Allah, seorang manusia yang sempurna, yang sebentar lagi akan muncul di muka bumi ini. Berdasarkan permintaan para penduduk langit, Allah kabulkan, dan di saat itulah langit kosong. Allah tampakkan kepada para penduduk langit ketika baginda Rasulullah SAW lahir dengan cahaya yang begitu luar biasa dan maha dahsyatnya. Seluruh penduduk langit tertegun, kagum, dan melihat cahaya gemilang yang luar biasa. Dan saat itulah para penduduk langit melihat sang kekasih Allah Rasulullah SAW lahir tanpa ada dokter dan bidan, dan dalam posisi keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah hamba yang paling ikhlas kepada Allah, menjadi makhluk yang paling ikhlas adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat kita, Pak Imam kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita yang berangkat umrah atau haji nantinya bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat mengucapkan selawat kepada beliau di hadapan pusara beliau. Assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita untuk hadir ke sana, dengan kecintaan kita dan rindu kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dan mengucapkan salam di hadapan pusara beliau, maka layak baginya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jemaah kita yang hadir Allah berikan kesempatan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah bahwa ketika baginda Nabi Adam alaihi salam, karena disebabkan oleh melanggar salah satu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terbujuk dengan bujuk rayu seorang istri, maka beliau memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah saat itu. Disebab itulah Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan saja, maka dia 40 tahun lamanya Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah atas satu kesalahan. 40 tahun lamanya. Baru ketika berada di Arafah bertemu dengan Siti Hawa dan taubatnya diterima oleh Allah, dan saat itu Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam kebingungan dan memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan di muka bumimu ini?
sementara penduduk langit setiap waktu dan setiap saat berkeliling, bertawaf di Baitul Ma'mur. Atas permintaan Nabi Adam inilah maka Allah turunkan yang namanya Syajaratul Aswad, batu putih yang bercahaya, yang hari ini berada di samping Ka'bah Hajratul Aswad, di mana kita saat memulai tawaf melakukan istilam, mengecup tangan kita, kemudian kita lambaikan di hadapan Hajarul Aswad. Itu menandakan kita bermusyafahah, bahwa ketika kita bertawaf dan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali, semakin lama semakin dekat kita dengan Ka'bah tersebut. Dan kenapa posisi harus memutar Ka'bah itu melawan arah jarum jam? Karena yakinlah bahwa jantung kita manusia ini dengan batu yang Allah turunkan berada di sebelah kiri kita, maka setiap saat kita mendekati itu berarti kita berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kehidupan kita, semakin dekat seharusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita semakin lama memperbaiki ibadah solat kita, maka enggak ada lagi orang yang rajin solat tapi takut lewat dekat kegelapan karena ada cerita hantu, kuntilanak dan lain sebagainya. Kadang-kadang lucu, rajin solatnya ya luar biasa, tapi enggak sanggup, takut di sebelah rumahnya gelap, ada gambar ini dan gambar itu ya. Sementara inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ikrarkan di dalam pelaksanaan ibadah tawaf tersebut. Terakhir, kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawaf kita melaksanakan sa'i. Sa'i yang dilakukan dari Bukit Safah menuju Bukit Marwah, yang dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dalam sejarah kita tahu bahwa Siti Hajar, istri baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana seorang budak asalnya, setelah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, Siti Sarah, kemudian Siti Hajar ini adalah kalangan budak yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim, mempunyai anak yang namanya Ismail. Siti Sarah yang mempunyai anak namanya Ishak. Ketika 1 minggu beliau berada di lembah yang namanya lembah Si'if, perbekalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar habis. Ketika perbekalan itu habis, maka Ismail anak Siti Hajar mulai menangis. Kenapa? Karena air susu Siti Hajar sudah mulai menipis, makanan sudah mulai tidak ada. Sementara Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail menuju kembali ke Palestina. Maka tinggallah ibu dan anak bayi yang kecil di tengah-tengah gurun pasir, di mana perbekalan air sudah tiada. Karena Ismail ini adalah Nabi Allah,
Siti Hajar ini adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita pikir apa susahnya bagi Allah, di saat itu Allah munculkan air. Akan tetapi apa yang terjadi di saat anaknya Ismail Nabiullah menangis, Siti Hajar mendengar desiran air di Bukit Marwah. Bagaikan fata morgana, Siti Hajar berlari dari Bukit Safah menuju Bukit Marwah. Setelah sampai di Bukit Marwah, melihat ke lembah, melihat di kelilingnya, ternyata desiran air sudah tidak berbunyi lagi. Akan tetapi sebaliknya desiran air itu berbunyi di Bukit Safah. Maka Siti Hajar berlari dari Bukit Marwah menuju Bukit Safah. Sampai di Bukit Safah ternyata air juga tiada. Dari Bukit Safah lari lagi ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah lari lagi ke Bukit Safah, sampai 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Subhanallah. Barulah dengan hentakan kaki mungil seorang bayi Nabi Ismail, maka muncullah genangan air. Kemudian Siti Hajar dalam bahasa Ibrani zamzami, zamzami, berkumpul. Maka kita kenal hari ini di kota Mekah ada sumber air yang namanya air Zamzam. Maknanya apa di sini kaum muslimin rahimakumullah? Ternyata usaha yang dilakukan oleh manusia dengan penuh keikhlasan, yang tentunya dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebutuhan orang banyak, disitulah mendatangkan keberkahan kota Makkah, dan mulainya ada kehidupan yang luar biasa. Sampai hari ini jutaan manusia yang setiap saat membawa air Zamzam itu ke daerah atau negara asalnya tidak pernah habis-habisnya. Dan itulah sumber kehidupan yang membesarkan, yang membuat keberkahan kota Makkah. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada hari ini tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang banyak, apalagi manfaat untuk di jalan Allah, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan keberkahan, terutama di tempat kita ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون